Dari penuturan Habib Lutfi bin Yahya, Maqbarah Aulia Daeng merupakan pemakaman Zambalnya Indonesia. Mengatakan berarti Jepara mau ditarimkan dong. Salah satu gambar nisan yang berada di areal Mbah Daeng, sekali lagi 1550 hingga 1650. Sangat identik sekali. Kalau ternyata asli, berarti sebelumnya di sana adalah memang pemakaman tua. Kalaupun nisannya asli, apakah benar nisan yang berada di areal itu dari sebelum-sebelumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Ar9 Channel. Kembali saya menyapa Anda saudara-saudaraku. Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Edisi kali ini saya akan melanjutkan dari paparan sebelumnya berkenaan dengan Mbah Daeng yang dikatakan sebagai bin Yahya, yang mana makamnya berada di daerah Jepara, Jawa Tengah, sebagaimana edisi yang lalu kami telah sampaikan. Dan bersama ini pula juga kami sampaikan bahwa jikalau pada edisi yang lalu kami mengatakan situs dari NU Jepara Online tidak bisa dibuka ya dalam dua berita seperti yang kami tayangkan, ternyata alhamdulillah kemudian bisa dibuka. Dan dari situlah kemudian nanti saya akan bacakan beberapa halnya dari yang diinformasikan. Nah, kenapa kami menyampaikan hal itu? Tentu pertama karena ya biasalah, saya pikir hal yang wajar ketika ada kecurigaan. Curiga apa? Kok setelah ramai lalu tidak bisa dibuka? Karena apa? Dua situs, ya dua berita. Apakah ada pembajakan atau apa, gitulah pikiran saya sebelumnya, sehingga kami sampaikan kepada Anda. Namun intinya bukan kepada tidak bisa dibukanya, lebih kepada apa yang diberitakan oleh situs berita NU Jepara Online. Karena ketika saya mendapatkan informasi Mbah Daeng, setelah saya lacak secara digital, pertama yang saya dapati dari NU Jepara Online tersebut, maka ya rada kaget ketika akan mengulasnya tidak bisa dibuka. Mungkin karena persoalan server atau apa, yang pasti sudah bisa dibuka. Terima kasih kepada semuanya dan mohon maaf jika hal ini mengganggu kenyamanan sahabat-sahabat NU Jepara Online. Saya langsung saja ya akan bacakan dari yang diberitakan oleh NU Jepara Online tersebut pada 8 April 2023 dengan judul Mengenal Sosok Sayyid Muhammad bin Syekh bin Abdurrahman bin Yahya alias Mbah Daeng ya. Jepara merupakan, saya langsung saja kepada pokoknya, nanti kami akan taruh di kolom deskripsi, silakan Anda untuk membacanya secara mandiri. Pada intinya saja bahwa dari penuturan Habib Lutfi bin Yahya, Maqbarah Aulia Daeng merupakan pemakaman Zambalnya Indonesia. Ini sama dengan berita yang kemarin ya. Zambal sebenarnya merupakan sebuah pemakaman di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Pemakaman Zambal terkenal karena dimakamkan di situ semua adalah wali Allah dan seterusnya. Di Maqbarah Daeng sendiri terdapat makam para wali Allah yang jumlahnya tidak sedikit. Saking banyaknya para wali yang dimakamkan di Maqbarah Daeng, Abah Lutfi bin Yahya merinci ada sekitar 80 wali Allah yang dimakamkan di Maqbarah Daeng. Karena itu Maqbarah Daeng mafhum dijuluki Zambalnya Indonesia. Salah satu wali Allah yang dimakamkan di Maqbarah Daeng adalah Sayyid Muhammad bin Abdurrahman bin Yahya. Dan seterusnya, sekali lagi nanti Anda bisa membacanya secara mandiri. Nah, ya, ketika dikatakan Zambalnya Indonesia, ada kawan yang mengatakan berarti Jepara mau ditarimkan dong. Zambal itu kan satu pemakaman, ditarim berarti itulah satu pandangan. Yang terpenting sekarang siapakah penemu dari makam itu awalnya. Dari berbagai sumber termasuk dari kanal-kanal YouTube ya, juga dalam berita yang kami bacakan kemarin, bahwa penemu makam ini awalnya katanya bernama Mbah Soleh sekitar 20 tahun yang lalu. Kalau situs berita tadi itu diterbitkan 2023, ya kita tinggal menghitunglah ke sekarang sekitar 23 tahun yang lalu. Nah, katanya
Tempat itu awalnya merupakan tempat yang banyak semak belukar, yang ya tempat anjing dan segala macamnya. Kemudian ditemukanlah oleh Mbah Soleh. Nah, dari sini berproses-proses saya mendapatkan keterangan melalui audio dari seseorang yang bernama Qadir. Menurut beliau ini dalam audio tersebut, ya memang konsen untuk mengurusi makam tersebut hingga kemudian disepakati datang ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Dan dari Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan ini diberikan penjelasan tentang siapa sohibul makam. Kemudian juga diberikan silsilahnya. Ini singkatnya begitu biar mudah dicerna. Nah, artinya dalam kata lain memang ada peran Abah Lutfi untuk menamai makam itu sebagaimana disebut hari ini sebagai bagian dari kelompok bin Yahya. Dan sebagai salah satu buktinya adalah keterangan silsilah ya. Saya akan bacakan untuk hal ini biar lebih jelas. Pada bagian bawah keterangan dari Al-Habib Lutfi bin Yahya dan seterusnya, silakan Anda baca. Nah, silsilah yang dikatakan keterangan dari Habib Lutfi bin Yahya ini kalau diambil dari Mbah Daengnya dikatakan bernama Muhammad Daeng Kerapia Jepara, ya. Terus binnya Syekh bin Abdurrahman, ke atas bin Akil bin Ahmad bin Yahya bin Hasan bin Ali bin Alwi dan seterusnya. Jadi kalau merujuk kepada papan silsilah yang tertera dalam cungkup makam, itu dikatakan dari Abah Lutfi. Berikut juga dalam keterangan audio yang kami dapati juga dikatakan bersumber dari Abah Lutfi bin Yahya. Nah, untuk hal ini saya kesampingkan dulu. Kita sekarang melihat, mungkinkah kelompok Hadramaut dari kalangan Ba'alwi sudah ada di Jepara pada abad-abad itu. Di sini kita coba melihat dari perincian kisahnya yang dikatakan atau bersetting peristiwa kerajaan Demak di masa Pangeran Sabranglor atau Adipati Yunus. Sebagaimana umum diketahui, karena nanti ada setting perang dengan Portugis, Mbah Daeng ini bantu Adipati Yunus dan Ratu Kalinyamat, kan begitu ya. Kita mengambil setting dari Adipati Yunus lah yang mudah. Beliau wafat itu pada awal abad 16, 1522 ya, kurang lebih. Silahkan nanti dikoreksi, 1522. Artinya awal abad 16. Nah, di awal abad 16 sudah adakah orang Hadramaut termasuk dari kalangan Ba'alwi di daerah Jepara? Bahkan dikatakan dia kan pejuang, berangkat dari Makassar. Berarti di Makassar juga sudah ada kelompok dari bin Yahya. Kan begitu logikanya. Sebagaimana umum kita ketahui dan yang sering saya sampaikan, kapan orang Hadramaut ke sini, memang ada beberapa versi, tapi satu versi yang sangat bisa diterima secara nalar sejarah adalah laporan Belanda. Kenapa Belanda? Karena pada saat itu Batavia secara khusus kan dikuasai oleh Belanda. Maka sensus kedatangan orang-orang dari luar negeri yang mencatat ya mereka dari data Belanda dikatakan bahwa orang Hadramaut dari 4 golongan itu ramainya ya di akhir abad 18 atau pertengahan hingga 19. Alasannya apa? Kita akan melihat Hadramaut itu ada di mana, dan ketika dari satu wilayah di mana berada orang-orang itu akan mendatangi satu wilayah, itu kan butuh transportasi. Nah, kemudian orang Hadramaut bisa sampai ke Nusantara itu kan setelah adanya terusan Swiss di abad 18-19. Mereka kemudian baru bisa ke sini menggunakan kapal uap setelah sebelumnya dari Hadramaut menuju terusan Swiss yang sekarang berada di wilayah Mesir ya, wilayah negara Mesir, itu jalan kaki atau naik onta atau mungkin naik yang lainnya. Artinya di sini kita melihat juga alat transportasi. Maka secara umum diketahui orang Hadramaut sampai ke Nusantara yang apabila dari Hadramaut langsung itu pada kisaran abad 18, ramainya di abad 19. Jikalau sebelumnya dikatakan ada seperti luar Batang umpamanya, itu sebelumnya dimungkinkan datang bukan dari Hadramaut tapi mungkin dari Malabar atau mungkin dari dari Jeddah atau dari Mekah ya. Karena di sana juga punya pelabuhan. Itu identifikasi awal untuk menunjukkan kapan mereka datang. Lalu kita coba elaborasi dengan dimunculkan seorang tokoh bernama Mbah Daeng yang bin Yahya ini pada abad-abad mereka belum bisa ke sini secara leluasa.
Pertama. Kemudian yang kedua, kita coba melihat dari tipologi nisan. Ya. Saya juga menghubungi kawan kami yang konsen di bidang pernisanan ya. Selain Ustadz Yasir, kami juga punya sahabat di Jawa Timur yang konsen terhadap pernisanan, sehingga nisan ini penting. Jadi dari bahan-bahan batunya batu apa, kemudian bentuknya, tipologinya, ornamennya itu menunjukkan masa ke masa. Nah, di antara nisan-nisan yang ada di Mbah Daeng, ini menunjukkan nisan-nisan abad 16 atau 1500 hingga 1600-an ya. Antara 1550 hingga 1650-an. Artinya pertengahan abad 16 hingga abad 17. Nah, masa-masa ini kalau dikembalikan kepada sudahkah orang Hadramaut ada di negeri ini, tentu bisa kita kembali kepada bahasan tadi. Nah, kami akan tampilkan dari gambar yang kami dapat. Ini makam yang berada di komplek Mbah Daeng. Tapi bukan makam Mbah Daeng, bukan nisan Mbah Daeng nampaknya ini ya. Tapi nisan yang berada di areal pemakaman Mbah Daeng. Oh ya, sebelum ke sana saya akan perlihatkan dulu dari foto-foto yang kami dapati. Jadi sebelumnya makam Mbah Daeng ini bisa dilihat ya, nisannya itu dilihat berdua seperti tampak dalam gambar. Itu 2000 sekitar 3 tahun yang lalu ya. Kemudian nisan Mbah Daeng yang berada dalam satu cungkup itu ditutup, sehingga nampaknya tidak semua orang bisa melihat nisan Mbah Daeng. Saya perlihatkan gambar yang kami dapat tentang nisan Mbah Daeng yang belakangan ini. Artinya tahun inilah ya. Kalau tadi itu tahun sekitar 3 tahun yang lalu masih bisa terlihat. Sekarang sudah tak bisa terlihat. Selain ada dalam cungkup juga ada dalam satu tempat khusus gitu ya. Nah, dan Anda bisa melacaknya sendiri. Nampaknya itu bisa dicari di kanal-kanal YouTube ya. Nah, di beberapa arealnya ada makam-makam tua atau nisan-nisan tua. Dan nisan-nisan itu identik dengan nisan-nisan yang berada di beberapa wilayah. Mulai Lamongan ya, Cirebon, dan wilayah Surabayaan lah ya, sekitar Jawa Timuran. Saya akan perlihatkan salah satu gambar nisan yang berada di areal Mbah Daeng dengan nisan-nisan lain yang diperkirakan nisan itu dari abad pertengahan 16 hingga 17 ya, seperti tampak dalam gambar. Yang paling sini itu adalah makam nisan yang berada di komplek Mbah Daeng. Selebihnya adalah nisan-nisan yang lain dengan perkiraan sekali lagi 1550 hingga 1650. Sangat identik sekali. Sangat identik sekali. Bagaimana menurut Anda? Maka jikalau nisan-nisan yang ada di areal makam Mbah Daeng itu benar, asli, kita kan belum ngecek secara faktual. Apakah cuma bentuknya yang sama? Apakah sama pula dengan bahan yang digunakan? Biasanya batuan andesit. Ini kan perlu penelitian lebih lanjut. Kalau ternyata asli, berarti sebelumnya di sana adalah memang pemakaman tua. Itu pertama. Kedua, kalaupun nisannya asli, apakah benar nisan yang berada di areal itu dari sebelum-sebelumnya? Apakah nisan datangan, artinya nisan tua, lalu ditaruh di sana, kemudian belakangan hari baru dicuatkan? Barangkali menganalisa ke arah sana sah-sah saja ya untuk menelisik lebih lanjut. Namun yang pasti nisan di antara nisan yang ada di areal Mbah Daeng itu setipologi lah dengan nisan-nisan lain yang berada di areal lain, di daerah lain. Maka jangan-jangan, sekali lagi, kalau nisan itu asli dan sejak mula sudah ada di situ, tokoh yang ada di areal Mbah Daeng itu adalah tokoh-tokoh yang berkelindan nasab atau persaudaraan dengan sahibul nisan-nisan yang lain seperti Lamongan atau Cirebon, karena ada keidentikan tipologi nisan-nisannya. Biasanya begitu. Jadi antara kelompok tertentu
biasanya seperti itu. Umpamanya nisan Demak, keluarga Demak rata-rata mirip. Begitu juga yang lain. Maka kalau ada kemiripan seperti ini, kalau benar memang nisan itu tua dan sejak mula sudah ada di sana, sekali lagi jangan-jangan sahibul nisan atau sahibul makam itu adalah keluarga besar dari sahibul makam yang berada di wilayah Lamongan atau Cirebon. Ya. Tetapi kalau ternyata itu nisan datangan, ya wallahu a'lam, ini perlu penelitian lebih lanjut. Di dalam hal ini saya tidak memvonis, saya tidak mengatakan persis seperti itu, hanya memberikan gambaran-gambaran dari berbagai data yang kami terima. Selebihnya semoga pemerintah setempat bisa melanjutkan dari penelusuran hal ini, karena ini berkenaan dengan sejarah. Kalau memang benar, seperti apa kebenarannya? Kalau tidak benar, bagaimana tindakannya? Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Salam hormat kami buat saudara-saudara kami, rekan-rekan kami redaksi dari NU Jepara Online, juga buat Anda semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.